Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Dubes Indonesia bantah pemerintah Turki pesan vaksin Nusantara. Nah, ini beredar ya di WhatsApp ya, bahwa pemerintah Turki sudah pesan vaksin Nusantara ya. Duta Besar Indonesia di Ankara lalu Muhammad Iqbal membantah kabar bahwa pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara ya. Tidak ada, kalau pemerintah yang mau beli pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu, kata Iqbal kepada media online ya. Jumat 27 Agustus ya. Ini tentu karena beliau dubes ya, kalau memang ada pembelian itu pasti dia dikasih tahu pertama kali ya. Ya artinya memang masih melalui jalur diplomasi dulu ya kan. Nah, tak hanya Iqbal, sebelumnya Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kemenkes Siti Nazia Tarmizi juga menyatakan pihaknya tak mendapat informasi soal vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki. Kami belum terinfo soal ini ya, mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD, kata Nadia saat dihubungi oleh media online ya. Jumat 27 Agustus. Iqbal dan Nadia melontarkan pernyataan ini setelah sempat beredar kabar pemerintah Turki berencana membeli vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis ya. Mereka bahkan juga disebut mempersilahkan jika peneliti vaksin Nusantara mau melakukan uji coba klinis di uji klinis 3 di Turki, lantaran tak diizinkan di Indonesia, ya silahkan. Ya. Orang yang pertama kali menyinggung itu adalah Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Erlangga, Khairul Anwar Nidom. Dia mengaku mendapat informasi dari Pak Terawan bahwa pemerintah Turki tertarik membeli vaksin Nusantara. Informasi itu lantas dibicarakan oleh anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaunan Daulay, dalam rapat dengar pendapat RDP hari Rabu 25 Agustus kemarin ya. Nah, pengembangan vaksin Nusantara diketahui bukan untuk dimintakan izin edar oleh BPOM sebagaimana vaksin merah putih. Nasib vaksin Nusantara telah ditetapkan melalui Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Tentara Angkatan Darat TNI AD pada April lalu ya. Nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa pengembangan vaksin Nusantara hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Kepala BPOM Penny K. Lukito juga menegaskan vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat autologus atau bersifat individual ya. Uji klinik dimasukkan dalam penelitian berbasis pelayanan. Sel dendritik yang bersifat autologus hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan pre-market dari BPOM, ujar Penny melalui pesan singkat. Ya ini ya, kemarin kalau kita lihat ya memang dapat postingan di media sosial ya bahwa Turki memesan 5 juta dosis, terus ada Profesor Nidom di situ yang kemudian mengiyakan gitu ya. Tapi ini dibantah oleh Duta Besar Indonesia di Turki dan juga oleh Kemenkes sendiri. Jadi sebenarnya ini apa gitu? Apakah untuk membuat kita terpecah, ada yang setuju, ada yang tidak, atau supaya untuk konten dan lain sebagainya? Ya ini kita harus betul-betul melihat bagaimana sejatinya berita itu harus keluar daripada sesuatu yang resmi. Adapun vaksin Nusantara, jika itu memang diyakini bersifat individual tapi ya bukan kolektif ya, itu bisa berhasil, tentu ini bagus sekali. Tetapi tidak bisa dikomersialkan karena orang ke orang kan, case by case ya. Ya sel dendritiknya diambil, ya, kemudian diberikan virus, kemudian keluar antibodinya, kemudian dimasukkan lagi dalam tubuh. Yang ini tidak bisa dikomersialkan, artinya setiap satu untuk semua tidak bisa, berarti satu-satu gitu kan ya, satu-satu. Nah ini kalau semakin dikembangkan ya mungkin bagus juga ya, bagus juga dalam artian kita punya cadangan lah ya. Tetapi ya untuk dalam jangka sekarang ya mungkin kita butuh yang cepat sehingga vaksin yang ada itu tidak yang sifatnya
bisa diproduksi secara massal, kemudian bisa dinikmati banyak orang, ya itu mungkin berbeda dengan vaksin Nusantara ya. Dan disinilah para pemirsa, tapi klarifikasi ini penting ya supaya kita tahu ya bahwa apa yang beredar di media sosial belum tentu benar. Maka kita punya daya kritis, punya untungnya ada berita seperti ini yang bisa kita lihat di media online sehingga kita tidak mudah untuk menjudge segala sesuatunya. Terima kasih ya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.